Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan menyampaikan sejarah bulan Rajab dalam Islam, makna dan keutamaannya. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sejarah bulan Rajab dalam Islam? Bulan Rajab dalam hitungan kalender Hijriah adalah bulan ke-7. Sebelum adanya pembentukan kalender Hijriah, bulan Rajab tidak dikenal sebagai bulan ke-7 karena memang belum ada penomoran dan urutan bulan. Nama-nama bulan pada kalender Hijriah itu bukanlah wahyu yang turun kepada umat Islam. Justru nama-nama itu telah ada sebelumnya dan digunakan berabad-abad lamanya oleh bangsa Arab. Mereka terbiasa menggunakan bulan sebagai media untuk menentukan waktu. Karena itu penanggalan mereka disebut dengan Al-Taqwim Al-Qamari, karena memang basis perhitungannya bergantung pada bulan. Mereka memberikan nama bulan sesuai dengan keadaan alam atau keadaan sosiologi dan budaya yang mereka lakukan pada bulan-bulan tersebut. Orang-orang sebelum masa Sayyidina Umar, di mana kalender Hijriah itu dibentuk, mengenal bulan Rajab sebagai bulan mulia yang berada sebelum bulan Sya'ban dan sesudah bulan Jumadil Al-Saniyah. Ustadz Ahmad Zarkasi LC dalam bukunya Rajab, Keutamaan dan Hukumnya menjelaskan, sebelum Islam datang, bulan Rajab sudah menjadi bulan yang dimuliakan oleh peradaban ketika itu. Salah satu bentuk pemuliaan yang diberikan untuk bulan Rajab adalah haramnya darah ditumpahkan dalam bulan itu untuk alasan apapun. Abu Nasr Al-Farabi tahun 393 Hijriah menjelaskan dalam kitabnya Al-Shihad Taj Al-Lughah, Rajab artinya mulia, aku merajabkan sesuatu yakni memuliakannya dan mengagungkannya, dan sesuatu itu mulia. Dan karena itulah Rajab dinamakan Rajab, karena memang orang-orang terdahulu di zaman jahiliyah memuliakan bulan tersebut dan tidak menghalalkan peperangan. Karena kemuliaan Rajab juga, orang-orang jahiliyah bukan hanya mengharamkan peperangan, mereka pun memiliki ritual sembelihan ketika masuk bulan Rajab untuk memberi makan keluarga dan orang-orang sekitarnya sebagai bentuk pemuliaan dan mengharapkan kemuliaan dari bulan Rajab. Sembelihan tersebut biasa disebut dengan istilah Al-Rajabiyah atau juga Al-Atirah. Itulah yang disebutkan oleh Al-Farahidi dalam kitabnya Kitab Al-Ain. Ketika Islam datang, kemuliaan itu dipertegas dengan banyaknya wahyu serta sabda Nabi Muhammad SAW yang menguatkan bahwa Rajab adalah bulan mulia yang masuk dalam 4 bulan haram, yakni bulan-bulan mulia yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya. Rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yakni Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, setahun itu ada 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan mulia, 3 berurutan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar yang ia itu berada antara Jumada dan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Dalam kitab I'anatun Talibin dijelaskan bahwa Rajab merupakan derivasi dari kata tarjib, yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan Rajab melebihi bulan lainnya. Rajab biasa juga disebut Al-Ashab, yang berarti yang mengucur atau menetes. Dijuluki demikian karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan itu. Bulan Rajab bisa juga dikenal dengan sebutan Al-Asham atau yang tuli, karena tidak terdengar gemerincing senjata pasukan perang pada bulan ini. Julukan lain untuk bulan Rajab adalah Rajam, yang berarti melempar. Dinamakan demikian karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang soleh. Allah memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram alias bulan yang dimuliakan. Pemuliaan yang diberikan syariat ini tentunya membuat 4 bulan haram menjadi berbeda dengan bulan-bulan termasuk dalam hal adab dan hukumnya. Jadi bulan-bulan haram adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebutkan Rajab Mudhar bukan berarti Rajab ada banyak jenisnya. Rajab hanya satu. Disebutkan demikian karena dahulu ada 2 suku, Mudhar dan Rabi'ah, yang masing-masing sangat memuliakan beberapa bulan Hijriah. Kaum Rabi'ah sangat menyukai dan mengagungkan bulan Ramadan, sedangkan kaum Mudhar sangat menaruh cinta yang dalam kepada Rajab, sehingga Rajab menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh kaum ini. Karena itulah orang-orang dahulu menyebut Rajab dengan sebutan Rajab Mudhar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Allah menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Imam Al-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu perihal kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bulan-bulan haram ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk 4 bulan haram di antara bulan-bulan yang ada, dan diagungkan kemuliaannya bulan itu, dan menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan menjadi lebih besar ganjaran dosa dan pahalanya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat yang sama, beliau menukil perkataan Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Allah Subhanahu wa taala mensucikan makhluknya di antaranya makhluk-makhluk ciptaannya, mensucikan para rasul dari kalangan malaikat, mensucikan para rasul di antara manusia yang lain, mensucikan zikir dari perkataan makhluknya, mensucikan masjid dari tanah-tanah lain, mensucikan bulan Ramadan dan bulan haram di antara bulan-bulan lain, mensucikan hari Jumat di antara hari-hari lain, mensucikan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam lain, maka muliakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Sesungguhnya memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah yang dilakukan para ahli ilmu dan orang-orang berakal. Salah satu bentuk pemuliaan atau penghormatan kepada bulan-bulan haram yakni berpuasa di dalamnya. Selain untuk memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berpuasa dan memperbanyak amal di bulan haram adalah upaya memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan banyak pahala di dalamnya. Selain karena memang bulan-bulan haram adalah bulan mulia, puasa di dalamnya juga disyariatkan karena memang ada riwayat yang secara eksplisit mensyaratkan itu. Imam Ahmad dalam musnadnya serta Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka meriwayatkan hadis dari salah seorang dari suku Al-Bahilah. Aku mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu aku berkata kepada beliau, "Wahai Nabi, aku adalah orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama." Nabi kemudian bertanya, "Kenapa badan kamu menjadi kurus?" Ia menjawab, "Aku selama ini tidak makan dalam sehari kecuali malam saja." Nabi bertanya, "Siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu seperti ini?" Aku Al-Bahili menjawab, "Wahai Nabi, aku ini orang yang kuat bahkan lebih kuat." Nabi mengatakan, "Puasalah bulan Sabar, bulan Ramadan saja, dan sehari setelahnya." Lalu aku menjawab, "Aku lebih kuat dari itu ya Nabi." Nabi menjawab, "Kalau begitu, puasa Ramadan dan 2 hari setelahnya." Aku menjawab lagi, "Aku lebih kuat dari itu wahai Nabi." Nabi berkata, "Kalau begitu, puasa Ramadan kemudian 3 hari setelahnya, dan puasalah pada bulan-bulan haram." Puasa yang disebutkan adalah puasa secara mutlak, artinya puasa dengan waktu yang tidak tertentu. Maka puasa di hari keberapapun dalam bulan-bulan haram itu tidak masalah, karena memang itu disunahkan. Jumhur ulama umat ini menghukumi bahwa puasa Rajab itu termasuk ke dalam kelompok puasa-puasa sunnah yang tentunya jika dikerjakan ada pahala yang diperoleh dan tidak ada tanggungan dosa jika ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga informasi tadi dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.